Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu di dalam acara Tamu Ki Ananda. Tentu pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih kepada Ki Ananda yang telah mengundang kami untuk berbagi dharma. Ya, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sedikit pengalaman kami atau berbagi dharma yang pada kesempatan ini kami beri judul Roda Pedati. Dharma pada ayat 1 semuanya sudah mengenal dengan baik sekali bahwa pikiran adalah pelopor, bahkan pikiran juga adalah pemimpin, juga pembentuk, ya. Jadi jika seseorang berbuat yang jahat melalui pikirannya, maka penderitaan akan mengikuti yang melakukan perbuatan jahat ini, bagaikan roda pedati kemanapun bergerak yang ditarik oleh seekor lembu. Ya, jadi pada kesempatan ini bukan masalah pikiran yang menjadi topik pembicaraan kita, tapi justru roda pedatinya, ya. Jadi kalau kita lihat pedati itu sendiri secara lengkap, itu tentu harus ada 3 komponen, ya. Pertama, ya tentu pedatinya, ya, atau kendaraannya yang ada rodanya, dan ada juga yang menariknya. Dalam hal ini bisa kerbau atau kuda, ya. Kalau zaman dulu mungkin ada lembu juga, ya. Nah, yang penting lagi kalau 2 komponen ini sudah ada, pedatinya ada, kerbaunya ada, tapi kalau tidak ada orangnya, size-nya, pengendaranya yang melakukan perintah untuk bergerak, maka roda pedati ini tidak akan bergerak. Nah, jika roda pedati ini sudah bergerak, nah tentu disinilah kita melihat sharing dharma pada kesempatan ini, melihat bagaimana roda pedati tersebut, ya. Kita lihat roda pedati itu adalah berbentuk lingkaran, ya. Semua kita tahu lingkaran itu adalah bentuk yang paling sempurna sekali sebagai bentuk fisika atau bentuk alam yang sudah umum digunakan untuk memperlancar transportasi, ya, memindahkan dari satu barang ke tempat barang lain, memindahkan sesuatu ke tempat lain, itu menggunakan roda. Nah, roda yang tadi saya sebut tadi itu kan bergerak. Jadi disinilah letaknya, bahwa pertama pada saat dia tidak bergerak, tentu dia ada pada posisi di bawah. Nah, setelah itu dia mulai bergerak sedikit ke atas, ya. Kalau saya bagi kuadran, mungkin ada kuadran 1, 2, 3, 4. Dari titik paling dasar dia bergerak ke atas sedikit, membentuk sudut 90 derajat misalnya, lalu ke atas lagi. Nah, itu puncaknya di situ, ya. Itu puncaknya. Tapi jangan salah, setelah dia mencapai puncaknya, dia akan bergerak lagi ke kuadran berikutnya sehingga dia melandai, dan juga begitu lewatin lagi akan menjadi ke titik yang semula lagi. Jadi dia selalu bergerak, ya, naik turun naik turun. Nah, inilah yang saya sebut fenomena kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita lihat fenomena kehidupan kita sehari-hari ibarat roda pedati ini. Kadang mulai dari bawah dia bergerak ke setengah atas, lalu kembali ke puncak. Tapi jangan salah,
setelah di puncak dia akan turun lagi, bahkan bisa kembali lagi ke bawah dan demikian seterusnya. Nah, jadi bagaimana kita mau mempraktekkan dharma kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita harus ingat bahwa falsafah roda pedati ini harus kita pegang. Kita tidak bisa selamanya berada pada posisi yang selalu di atas. Sebaliknya, pada saat kita posisi di bawah, kita juga harus optimis bahwa suatu saat pasti masa-masa sulit ini juga akan berakhir dan akan menjadi meningkat lagi, menjadi naik lagi dan menjadi puncak lagi. Seperti suasana saat pandemi COVID-19 ini. Ya, ini kita tidak tahu apakah fasenya itu sudah mencapai mau puncak sehingga sudah melandai, kita memang tidak tahu. Tapi itulah situasi yang harus selalu kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Kita kadang-kadang bisa sukses, kadang-kadang kita bisa mencapai satu cita-cita yang kita dambakan, mencapai target penjualan yang kita harapkan. Tapi banyak juga dari berbagai perencanaan kita, ternyata apa yang kita harapkan tidak juga tercapai, sehingga kita anggap roda ini kok selalu di bawah dan merasa terpuruk terus ya. Jadi roda ini tidak mau bergerak ke naik atas. Kenapa saya tidak mau sukses gitu? Nah, tujuan saya kasih sharing ini adalah untuk memberikan beberapa tips ataupun nasihat ya, bagaimana kalau kita suatu saat berada di roda yang paling bawah, yang terpuruk itu loh ya. Jadi bagaimana kita harus menyikapinya? Ya, kalau kita mau bicara secara Buddhis, sebenarnya kalau kita adalah praktisi Buddha Dharma, fenomena seperti ini harusnya sudah menjadi hal yang biasa, sehingga ya ini menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari gitu. Harusnya tidak menjadi permasalahan yang besar, tapi toh kita kadang-kadang merasa terpuruk. Pikiran kita sudah mumet dalam menghadapi situasi yang terpuruk ini, sehingga kita tidak bisa berpikir apa-apa. Nah, untuk itu beberapa tips yang mau saya coba ajukan dari berbagai pengalaman hidup kami selama ini dalam menghadapi masa-masa sulit, yaitu ada 7 hal yang ingin saya kemukakan pada sharing yang baik ini. Apa itu? Yaitu pertama, kita kalau menghadapi kondisi yang terpuruk seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu hendaknya kita bisa berpegang kepada satu sosok. Nah, satu sosok ini harusnya yang kita pilih yang berkualitas ya. Nah, di dalam ajaran Buddha Dharma kita tahu bahwa kita ada beberapa macam bodhisattva ya. Nah, bodhisattva yang biasanya yang kita sangat populer yang untuk dijadikan pegangan ya dalam menghadapi situasi sulit di dalam kehidupan ini, yaitu bodhisattva Avalokitesvara ya, atau yang disebut dengan Kuan Yin. Nah, kita boleh ya berpegang atau mendekatkan diri terhadap bodhisattva ini, bahwa bahkan kita bisa berdoa atau berharap juga boleh. Berharap itu sesuatu yang tidak tabu juga ya. Nah, jadi kita ada satu pegangan bodhisattva, misalnya bodhisattva Avalokitesvara ini ya. Jadi sehingga saat kita terpuruk kita tidak timpang ya, tidak goyah, atau ya goyah tapi kita ada pegangan gitu, tidak jatuh sama sekali gitu kan. Nah, kedua yaitu kita harus punya kalyana mitra ya, teman-teman yang baik ya, partner untuk kita jadikan bahan-bahan diskusi ya. Nah, kita lihat bahwa
dalam Maha Manggala Sutta itu juga dijelaskan bergaul dengan orang yang bijak atau mempunyai teman-teman yang kalyanamita yang bagus itu sangat bermanfaat. Jadi kalau kita menghadapi roda kehidupan kita, roda pedati kita yang tadi di bawah, ya kita cari teman-teman baik kita di mana saja. Kita coba datangi, kita coba diskusi sama teman-teman baik kita ini ya. Misalnya kenapa kita punya usaha tidak maju atau apa, mungkin mereka pasti bisa memberikan nasihat-nasihat yang bagus sekali ya. Kalyanamitra ini sangat kita anjurkan karena itu di dalam Sutta Digha Jano Sutta itu juga dijelaskan salah satu kunci dari kesuksesan itu yaitu punya kalyanamita yang bagus ini gitu loh. Jadi selain kita sudah berpegang pada bodhisattva ya, salah satu sosok, kita juga harus mempunyai kalyanamitra. Nah, kalyanamitra ini tidak bisa kita tiba-tiba dapatkan. Jadi untuk itu memang dari saat sekarang kita harus membina kalyanamitra ini ya, membuat teman-teman yang baik, mencari teman-teman yang baik, bergaul dengan teman-teman yang baik, sehingga suatu saat jika kita rodanya ada di bawah itu yang terpuruk, kita bisa berkonsultasi, berdiskusi dengan teman-teman baik kita. Nah, ketiga, nah ini biasanya menyangkut aktivitas fisik kita ya. Kalau fisik kita itu tidak segar, maka dalam hal mengalami keterpurukan tadi, biasanya pikiran kita menjadi kacau kan. Nah, kalau kita punya aktivitas olahraga yang baik ya nggak usah terlalu yang ribet-ribet, cukup berjalan ya, jalan-jalan pagi ya, senam-senam ringan di rumah, itu membuat tubuh kita itu lebih bugar sehingga pikiran kita lebih jernih dan kita nanti bisa mendapat pencerahan-pencerahan baru. Kok kenapa saya mengalami keterpurukan begini ya? Oh, mungkin saya waktu saya mengadakan target penjualan saya yang tadinya terlalu besar, saya turunkan sedikit. Oh, atau saya terlalu bawel terhadap pelanggan saya gitu loh, atau saya jual harganya terlalu mahal sehingga tidak laku, tidak tercapai penjualan kita gitu. Nah, jadi kalau kita olahraga, kita tubuh tidak segar, jadi pikiran diharapkan menjadi lebih segar gitu ya. Nah, yang keempat, paramita ya. Paramita itu 6 ya. Kita harus perkuat dana, sila, santi, wirya, yana, ya, dan panya. Keenamnya ini memang menjadi satu paket, tapi bukan berarti kita 6-6-nya harus kita jalankan. Yang bisa aja, menurut saya yang paling gampang itu dana, ya. Misalnya dana itu kita adalah kemurahan hati, ya, pemberian, materi, pikiran, maupun yang lainnya, berbuat kebajikan, mendanakan kita apa yang kita miliki. Nah, dengan perbuatan-perbuatan gitu kita meningkatkan kualitas spiritual kita. Ini sebenarnya untuk menghadapi keterpurukan tadi ya, dengan kualitas kita berdana atau salah satu dari paramita ini ya, kita akan mendapatkan kekuatan jika kita mengalami keterpurukan atau yang berada di roda bawah tadi. Terus yang kelima itu sebenarnya kita stop, berhenti mengeluh ya. Kenapa? Karena mengeluh kan tidak ada gunanya. Lebih baik kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya. Kita olahraga yang tadi saya bilang itu kan ya, intinya kita tidak mengeluh lah, berhenti mengeluh lah, karena mengeluh itu sangat menguras energi dan tidak bagus sekali untuk menghadapi masa-masa sulit ini ya. Nah, yang keenam ya, kita semua kan yakin kepada Triratna. Nah, itu perkuat lagi akan keyakinan kita kepada Triratna ini, Buddha, Dharma, Sangha. Ini artinya untuk meningkatkan kualitas-kualitas spiritual kita ya, hanya untuk membuat mental kita lebih
baik lagi jika menghadapi keterpurukan yang tadi ya. Nah, yang ketujuh sebagai penutup dari saya yaitu bersyukur. Jarang kita mau bersyukur ya. Bahkan kalau kita bisa makan hari ini saja, waduh itu semua sangat bersyukur sekali. Jadi misalnya keterpurukan yang kita hadapi dalam hal misalnya tidak tercapai target atau kenapa hidup saya kok masih begini saja, kita masih harus tetap bersyukur. Karena apa? Kita masih bisa makan nasi, ya masih makan yang tidak kelaparan begitu loh ya. Nah, di luarnya kalau kita lihat banyak yang lebih terpuruk dari kita gitu. Jadi dengan memandang ke depan bahwa kita selalu bersyukur, nah diharapkan batin kita menjadi tenang. Setelah batin kita tenang, kita bisa melakukan recovery ya, recovery yang tadi terpuruk tadi, sehingga membuat roda yang tadi di bawah itu kita balikkan ke atas dengan pelan-pelan gitu ya. Jadi bersyukur, bahkan kalau misalnya dalam masa Covid yang 19 ini yang kita lihat sangat sulit, kita masih diberi kesempatan untuk bernapas. Nah, itu suatu berkah ya, suatu nilai yang luar biasa. Kita masih bisa bernapas begitu ya. Jadi kita intinya bersyukur. Nah, dengan demikian apa yang sudah saya sampaikan tadi 7 ya, tips dari saya mudah-mudahan bisa dipergunakan sehingga roda yang tadi di bawah ini kita menjadikan ke atas lagi ya. Nah, kalau sudah di atas kita harus menjaga ya. Jaganya harus supaya mempertahankan apa yang sudah kita miliki, walaupun memang juga tidak gampang ya, tapi kita tetap harus menjaga misalnya dengan tidak malas ya, tidak berfoya-foya ya, menggunakan apa yang sudah kita dapatkan itu dengan bijaksana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.